pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah online kita. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu dan seisi rumah Bapak Ibu Saudara terkasih sudah sangat siap untuk menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dan mujizat-Nya. Pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, izinkan saya membacakan firman Tuhan, 2 ayat di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, hati kami siap untuk beribadah dan menyembah Engkau. Bahkan seisi rumah kami siap untuk mengagungkan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau, merayakan kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita ekspresikan sukacita kita pada pagi hari ini. Sebab kuasanya tak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa dan Omega. Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Sekali lagi bersama-sama dengan penuh iman kita ucapkan.
hidupku penuh mujizat. Haleluya. Bersukacitalah senantiasa, sebab kemenangannya sudah dicurahkan bagi saudara dan saya. Amin. Bersukacita di setiap langkah, Kau yang melakukan segalanya bagiku. Menjadikanku kota berkubu, ku tak ragu mengikutmu, ku tak gentar menghadapi musuh. Bersukacita di setiap langkah, bersukacita di setiap langkahku. Kuat tanganmu yang menjagaku, kau melakukan kebaikan bagiku, kau menjadikanku kota berkubur. Yesus, amin. Mengikutmu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Haleluya Yesus, kami percaya kemenangan-Mu adalah bagian hidup kami. Amin. Mari saudara undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Kiranya Roh Kudus boleh menjamah setiap hati kita, memperbarui setiap hati kita. Karena kita tahu bahwa hidup kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu.
Kita tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia. Bahkan setiap di antara kita bisa mereka-rekakan yang kejahatan bagi hidup kita. Tapi ingat saudara, satu hal yang harus kita percaya, bahwa Bapa kita tidak pernah mencelakakan kita. Bapa kita tidak pernah mereka-rekakan yang jahat bagi kita. Bahkan damai sejahtera yang Tuhan janjikan bagi kita. Karena kita tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia.
Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda menyaksikan siaran ibadah ini. Saya akan menyampaikan breaking news Minggu 26 Juli 2020. Selamat beribadah bagi seluruh jemaat GSJ Ifata Ken dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini. Mengikuti himbauan Badan Pengurus Pusat atau BPP Gereja Sidang Jemaat Allah, maka ibadah secara offline belum dapat diadakan. Kiranya kita dapat tetap mengikuti ibadah maupun pertemuan doa secara online dan bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Kegiatan pada minggu ini, Senin, Rabu, Jumat, pukul 20 WITA, benteng doa melalui Google Meet. Sabtu, 18 WITA, ibadah anak melalui Google Meet. Minggu, 9 WITA, ibadah raya melalui kanal YouTube /Evata_Ken. Selama ibadah online, Bapak atau Ibu dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer ke rekening gereja di bawah ini. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Ibu Justin 1 Agustus, Bapak Yafet Agustinus Malanguna 1 Agustus, Andi Aditya Seno Pangaruan 2 Agustus. Kiranya rahmat Tuhan Yesus senantiasa menyertai jemaat yang berulang tahun. Sekian breaking news minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa beribadah kembali walaupun masih dalam online, tapi kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan sedikit belajar mengenai firman Tuhan. Dan saya pada pagi hari ini akan membagikan perenungan saya, membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya mengenai waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan kita lompat ke Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ya. Saya akan bacakan buat kita semua Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai waktu, kita seringkali mendengarkan ungkapan bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terus ada lagu juga yang mengatakan demikian, bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Nah, kita seringkali memiliki pemahaman yang bukan kita tidak paham, tetapi kita seringkali salah memahami kalimat ini. Salah memahami ayat-ayat ini. Ya, segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seringkali kita salah memahami ini. Nah, kenapa kok kita bisa salah memahami kalimat-kalimat ini? Kenapa kok kita bisa salah memahami ayat-ayat ini di dalam kehidupan kita? Nah, kesalahan-kesalahan itu seringkali membuat kita kecewa sama Tuhan. Seringkali kita merasa, oh Tuhan katanya waktumu yang terbaik. Katanya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tapi apa? Sekarang saya sakit. Tapi apa? Sekarang saya nggak punya uang. Tapi apa? Sekarang ada corona. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sekolah susah, kerja susah. Mau usaha juga susah. Ya kan? Apa maksud dari waktu Tuhan pasti yang terbaik? Apa maksud dari segala sesuatu indah pada waktunya? Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, satu perikop ini ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada perbedaan cara melihat waktu antara manusia dan Tuhan. Pertama saya jelaskan dulu bagaimana cara manusia melihat waktu. Ya. Manusia melihat waktu sebagai sebuah garis. Sebagai sebuah garis di mana ada titik A sebagai titik start, titik mulai, dan titik B sebagai titik akhir. Ya, kita gambarkan lagi supaya mudah untuk kita ingat bahwa ada titik kelahiran dan ada titik kematian akhir hidup kita. Ya kan?
Manusia menjalani waktu di dalam garis itu. Dimulai dari dia lahir, berjalan sampai seorang manusia mati. Nah, di dalam garis itu manusia memiliki banyak sekali keterbatasan. Ya, dia tidak bisa skip ke depan atau rewind ke belakang. Dia nggak bisa balik ke belakang. Manusia seringkali membagi waktu menjadi 3, ya kan? Lampau, sekarang, dan masa depan, ya kan? Dulu, sekarang, nanti. Itu ya. Kemarin, hari ini, dan besok, dan seterusnya. Nah, ini yang membuat manusia itu memiliki pemahaman waktu yang terbatas. Memiliki pemahaman waktu yang tidak bisa dikatakan salah, tapi tidak sama dengan cara Tuhan memandang waktu, ya. Dan sekarang saya akan jelaskan bagaimana Tuhan memandang waktu. Tuhan memandang waktu sebagai sebuah titik di mana semua hal terjadi secara bersamaan dan semua hal bisa dilihat dan dikendalikan oleh Tuhan. Ya. Kalau misalnya tadi manusia melihat waktu sebagai garis, sekarang kita coba mendekati cara pikirnya Tuhan, ya. Kita coba mengetahui bagaimana cara Tuhan melihat waktu. Tuhan melihat waktu sebagai sebuah titik, di mana di titik yang kecil itu terdapat garis waktunya manusia, dan semua itu terjadi bersamaan. Manusia lahir dan mati itu terjadi bersamaan di mata Tuhan, dan Tuhan bisa mengendalikan semuanya yang ada di dalam waktunya manusia itu. Nah, hal ini yang akan menuntun kita, membawa kita untuk bisa lebih memahami apa sih maksud dari waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apa sih maksud dari semua akan indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1-11, 1-15 sudah menguraikan apa-apa saja yang ada di dalam waktu manusia, ya. Di ayat yang kedua ada, kalau kita baca, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, sesuatu yang basic gitu ya, sesuatu yang semua orang pasti mengalami. Dan ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk merobohkan. Begitu seterusnya. Ada kayak perbandingan gitu. Sesuatu yang terjadi. Mungkin perbandingan bisa kita katakan sesuatu perbandingan antara yang baik dan yang tidak baik. Saya tidak bisa bilang jahat, tetapi saya bilang tidak baik. Ya kan? Nah, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-15 di satu perikop itu, di mana sudah dijelaskan semuanya, di sini kita akan terlebih dulu memahami kata indah yang dimaksud oleh Pengkhotbah 3. Apakah indah itu sesuatu yang nyaman? Apakah indah itu sesuatu yang sedap? Apakah indah itu sesuatu yang enak? Apakah indah itu sesuatu yang menyenangkan? Ternyata dari apa yang saya pelajari, kata indah itu tidak bisa selalu diartikan sebagai sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sesuatu yang menyenangkan. Tetapi indah adalah sesuatu yang pas, sesuatu yang tepat sasaran, tepat waktu, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat terjemahan ayat ini di dalam Alkitab lain, ya, di dalam Alkitab bahasa Inggris gitu, kata indah tidak diterjemahkan sebagai indah sebenarnya. Tidak bisa langsung diterjemahkan sebagai indah. Tapi kata yang digunakan atau frasa yang digunakan adalah fits beautifully. Fits beautifully. Fits beautifully itu apa sih? Fits beautifully itu adalah terjadi terjadi pada waktu yang tepat. Cocok, match, fits beautifully, ya. Jadi kita di sini kita bisa memahami adalah indah tidak selalu enak, indah tidak selalu nyaman. Tapi indah adalah sesuatu yang tepat waktu, tepat sasaran. Ya kan? Indah itu seperti ini, saya bisa gambarkan secara sederhana seperti seseorang yang harus minum obat. Kita tahu obat itu pahit, ya, tapi kalau kita sakit, kita harus minum obat supaya kita sembuh. Ya. Itu yang namanya fits beautifully atau tepat waktu. Kalau kita sakit, minum obat. Walaupun obatnya tidak enak, tapi itu bisa menyembuhkan kita.
Dan itu yang dikatakan indah. Indah dalam tanda kutip ya. Lalu ini juga ketika ada saudara kita atau keluarga kita yang menikah misalnya. Ketika ada saudara kita menikah, tidak mungkin kita menangis sedih atau kita marah-marah. Ya kan? Itu adalah sesuatu yang mungkin tidak salah, tetapi tidak tepat pada waktunya. Justru kalau kita ada keluarga kita menikah, ya kita harusnya senang, ikut berbahagia. Contoh lagi, ketika ada teman kita atau anggota keluarga kita yang meninggal. Apa yang dilakukan orang yang mengalami orang yang sedang mengalami kedukaan? Mereka akan menangis. Mungkin di mata orang menangis itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, mungkin menangis itu adalah menandakan satu kelemahan. Tetapi jika seseorang ditinggal oleh anggota keluarganya, ya hal yang tepat untuk dilakukan adalah dia berduka. Entah itu menangis atau dia merenung sedih gitu. Itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Tidak mungkin kita datang ke acara kedukaan atau penghiburan dengan cengengnya sana sini. Itu tentunya tidak menghargai. Mungkin kita bisa beralasan, saya ingin bersukacita, saya ingin menularkan sukacita. Tapi tidak seperti itu caranya. Sukacita harus dipancarkan di tempat dan waktu yang tepat. Nah, seperti itu ya. Jadi indah itu adalah sesuatu yang terjadi tepat pada waktunya. Kalau kita kalau tadi kita minum obat pas kita sakit, itu adalah sesuatu yang tepat. Walaupun obatnya nggak enak, walaupun obatnya pahit, kita tidak menikmati minum obat. Nggak ada yang senang minum obat. Tapi kalau kita sakit, ya kita harus minum obat. Dan itu adalah sesuatu yang tepat. Mungkin kita bisa katakan di sini sesuatu yang indah bagi kita. Karena membawa kepada kesembuhan. Nah, dan di Pengkhotbah 3 juga dituliskan bahwa tidak semua hal-hal yang baik yang terjadi. Di dalam waktu yang kita jalani, enggak semua hal itu enak, enggak semua hal itu nyaman. Seperti tadi, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk mencabut yang sudah kita tanam, ada waktu untuk merobohkan yang sudah kita bangun. Itu semua hal-hal yang mungkin enggak enak di mata kita. Mungkin enggak nyaman buat kita. Tapi itu bisa jadi sesuatu yang tepat untuk terjadi pada saat itu. Ya kan? Nah, jadi di sini kita sudah mulai bisa mengerti bahwa ternyata indah itu tidak selalu nyaman, tidak selalu enak. Di sini pikiran kita mulai terbuka dengan hal yang enggak biasa mungkin buat kita. Jadi sebenarnya indah adalah sesuatu yang tepat. Sekali lagi saya katakan indah adalah sesuatu yang tepat waktu. Nah, lalu kalau memang waktunya manusia dan bukan waktunya manusia, cara manusia melihat waktu dan cara Tuhan melihat waktu itu berbeda, kenapa kita terjebak di dalam waktu yang tidak bisa kita kendalikan? Kenapa kita ada di dalam waktu yang maju terus tapi nggak bisa mundur? Kenapa kita ada di dalam waktu yang dimana kita hanya bisa melihat 1 detik atau merasakan 1 detik dalam 1 momen? Kenapa seperti itu? Ada 2 alasan kenapa Tuhan menaruh kita di dalam waktu. Alasan yang pertama adalah Allah atau Tuhan ingin menyadarkan manusia bahwa manusia itu terbatas. Ya kan? Seperti yang saya sudah katakan tadi di awal. Kita nggak bisa skip ke depan, kita juga nggak bisa mundur ke belakang. 1 detik di depan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan 1 detik di belakang kita nggak bisa memperbaiki apa yang terjadi di 1 detik yang tadi. Kita nggak bisa ngulang ke belakang. Itu adalah bukti bahwa manusia ini terbatas, terutama dalam hal waktu. Jadi Jadi manusia ditempatkan di 1 garis waktu oleh Tuhan. Supaya manusia itu sadar bahwa manusia terbatas. Bahwa manusia itu tidak bisa mengendalikan semuanya. Mungkin manusia bisa mengendalikan orang lain, bahkan merekayasa alam.
tapi manusia tidak pernah bisa merekayasa waktu. Ya mungkin Bapak Ibu pernah nonton film Back to the Future. Ini ada 3 seri. Jadi film ini lucu ya. Jadi mereka bercerita tentang perjalanan waktu. Jadi mesin waktunya itu adalah sebuah mobil sport, di mana sampai di kecepatan tertentu mereka bisa kembali ke masa lalu atau bisa forward ke masa depan. Nah, hal-hal seperti ini hanya terjadi di film, hanya terjadi di dunia science fiction, fiksi ilmu pengetahuan. Fiksi itu hal yang tidak nyata. Dan seringkali kita termakan oleh hal-hal itu. Kita merasa bahwa kita bisa mengendalikan waktu yang kita jalani. Kita merasa bahwa rencana kita, apa yang sudah kita plankan, apa yang sudah kita rencanakan, dapat terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan waktu yang kita harapkan. Tapi ternyata tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin bisa merencanakan satu acara atau satu rencana hidup yang begitu matang. Tetapi kalau itu semua kita rencanakan tidak sesuai dengan waktunya Tuhan, semua itu nggak akan terjadi. Semua itu hanya tinggal rencana. Kita hanya bisa, ya udah kita pasrah sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Itulah mengapa Tuhan menempatkan kita di dalam sebuah ruang waktu yang tidak bisa kita kendalikan. Supaya apa? Supaya kita sadar kita ini terbatas. Seringkali di dalam waktu kita merasa kita bisa mengendalikan semuanya. Kita merasa kita bisa bersiap untuk apapun yang akan terjadi. Mungkin ada orang yang sudah merasa hidupnya nyaman, sudah merasa hidupnya enak, sudah merasa hidupnya indah. Saat-saat ini kelabakan, gak bisa ngapa-ngapain. Karena mereka gak tahu bahwa akan ada pandemi COVID-19. Mereka gak sadar, mereka gak siap dengan hal ini. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kita ini terbatas, kita ini sangat-sangat terbatas. Hanya perasaan kita saja yang membuat kita merasa bahwa wah saya bisa mengendalikan semuanya. Saya bisa mengendalikan orang lain, saya bisa merekayasa satu rencana. Tapi kita tidak bisa mengendalikan waktu yang sudah Tuhan berikan buat kita. Yang kedua, kenapa Tuhan memberikan kita waktu? Untuk menyadarkan bahwa selain manusia itu terbatas, Tuhan memberikan waktu buat kita supaya kita sadar bahwa kita ini butuh Tuhan. Saya berikan contoh ya, saya berikan analogi ketika mobil kita rusak gitu ya, dan kita nggak bisa memperbaikinya. Tentunya kita akan membawa kepada seseorang yang ahli mengenai mobil, montir. Kita bawa ke bengkel supaya bisa diperbaiki, bisa jalan lagi. Ya kan? Mungkin dulu waktu mobil pertama kali diciptakan, belum ada orang yang paham dengan mobil. Ketika sebuah mobil rusak, seseorang akan membawa mobilnya yang rusak itu kepada si pencipta mobil, si penemu mobil, si pembuat mobil. Karena apa? Karena si pembuat mobil ini yang paham betul dengan apa yang terjadi kepada mobil tersebut, sehingga ia bisa memperbaikinya. Begitu juga dengan manusia. Mungkin manusia bisa mengatasi masalah-masalah yang sepele, yang tidak berhubungan dengan waktu. Tetapi ketika di dalam waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan buat kita stuck, kita bingung, kita nggak tahu harus ngapain. Di situ kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Bahwa kita perlu ngobrol sama Tuhan, perlu tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus apa? Tuhan ini gimana? Ya kan? Jadi ketika kita bingung, ini waktu yang seperti apa sih kayak yang sekarang kita alami, pandemi ini, kita bingung kita harus apa, kita nggak tahu harus ngapain. Ya. Yang memberikan waktu ini, saat ini atau momen ini terjadi kepada kita adalah Tuhan. Dan Tuhan yang mengendalikan semuanya. Jadi kita perlu tanya kepada Tuhan. Disitulah kita harus sadar bahwa kita ini terbatas dan kita juga membutuhkan Tuhan.
sebagai pemegang kendali atas waktu hidup kita. Ya kan? Kita tanya, Tuhan, apa sih yang menjadi keinginanmu? Tuhan, apa sih yang menjadi maksud dan tujuanmu? Membawa kita ke dalam situasi seperti ini, ke dalam momen seperti ini. Tuhan, katanya Engkau berjanji bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kembali lagi saya katakan, yang indah-indah itu belum tentu enak, belum tentu nyaman. Mungkin pandemi ini terjadi, dan ini yang dipandang indah oleh Tuhan. Mungkin di dalam sesuatu yang buruk ini ada keindahan-keindahan yang kita belum pernah lihat, yang kita nggak sadar bahwa itu ada, ya kan? Kita bisa kumpul bersama keluarga, kita bisa lebih dekat sama keluarga inti kita. Mungkin dulu sebelum pandemi setiap hari papanya kerja dari pagi sampai pagi lagi, mamanya sibuk ngurus rumah, anak-anaknya sibuk belajar atau bermain, dan nggak ada waktu untuk ngumpul dengan keluarga. Itu adalah satu keindahan-keindahan kecil yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan di dalam situasi yang tidak enak ini, situasi yang tidak nyaman ini. Itulah yang dimaksud dengan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ya, ketika saya kasih contoh sederhana, ketika seseorang meninggal, mungkin keluarganya akan sedih. Keluarganya akan mempertanyakan kenapa dia meninggal, kenapa sekarang kok cepet gitu. Ada kan orang kalau misalnya dikasih tahu, si A meninggal, oh kok cepet ya meninggalnya ya, kok tiba-tiba ya. Kita nggak pernah tahu. Mungkin itu yang dipandang indah oleh Tuhan, ya kan? Kalau kita maju ke perjanjian baru, Tuhan Yesus pernah menunda keberangkatannya ke rumah Lazarus. Padahal Tuhan Yesus tahu Lazarus sedang sakit. Padahal Tuhan Yesus tahu Lazarus akan mati. Kalau Tuhan Yesus datang tepat waktu, mungkin Lazarus tidak akan mati. Lazarus bisa disembuhkan. Tetapi entah apa yang menjadi rencana Tuhan waktu itu, dia memilih untuk menunda keberangkatannya. Dan akhirnya Lazarus meninggal. Tetapi Bapak Ibu ingat, di akhir cerita itu, Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan, terjadi mujizat yang sangat besar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Begitu juga dengan waktu-waktu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat itu, Maria dan Marta marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan telat? Kenapa Tuhan milih untuk menunda keberangkatannya Tuhan? Saudara kami mati. Saudara kami meninggal. Mungkin mereka menyalahkan Tuhan, tetapi mereka nggak sadar bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Demikian juga dengan kehidupan kita, ya kan? Mungkin nggak usah bicara pandemi deh, mungkin kita bosan dengar pandemi ini ya. Mungkin kita pernah mengalami kesusahan, atau sekarang kita sedang dalam kesusahan, sedang dalam kesukaran, kita lagi sulit untuk ngapa-ngapain. Kita sedang mempertanyakan apa maksudnya Tuhan melakukan ini kepada saya. Kenapa saya ada di momen seperti ini? Kenapa waktu ini terasa begitu tidak enak buat saya? Mungkin Bapak Ibu atau satu orang di antara kita sedang mengalami hal itu. Tapi perlu kita tahu bahwa mungkin hal yang buruk di mata Bapak Ibu, di mata kita semua, itu adalah satu keindahan di mata Tuhan. Mungkin saat-saat ini Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa kamu terbatas. Kita terbatas. Mungkin saat-saat ini Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa kamu gak bisa apa-apa tanpa aku. Kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan. Dan hal-hal itulah yang harus kita semua pahami, yang harus kita semua sadari, bahwa kita terbatas, kita perlu Tuhan. Dan tidak semua hal yang indah itu selalu nyaman buat kita. Gak semua hal yang indah itu selalu enak buat kita. Ya kan? Mungkin bisa melalui hal yang tidak nyaman, tidak enak, membawa kita kepada sebuah keindahan. Memunculkan keindahan-keindahan kecil yang akhirnya kita sadari bahwa hal itu ada. Membuat kita lebih mengucap syukur atas waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara,
apabila kita percaya dan meyakini bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik, atau segala sesuatu pasti akan indah pada waktunya, kita harus mengingat hal ini. Bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Cara Tuhan melihat waktu berbeda dengan cara kita melihat dan menjalani waktu. Dan keindahan di mata Tuhan bukanlah sekedar kenyamanan, bukanlah sekedar kenikmatan, bukanlah sekedar kesenangan, tetapi keindahan di mata Tuhan adalah ketika manusia sadar dirinya membutuhkan Tuhan, ketika manusia sadar dirinya terbatas dan manusia datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, untuk menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya tekankan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Setiap waktu adalah indah di mata Tuhan. Tidak hanya setiap waktu senang yang indah di mata Tuhan, tidak seperti itu, tapi setiap momen yang terjadi di dalam kehidupan kita itu indah di mata Tuhan. Karena Tuhan yang mengendalikan waktu dan momen yang terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui renungan yang singkat ini, melalui firman Tuhan yang mungkin sederhana dan singkat ini, kita bisa menyadari bahwa memang betul waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Memang betul segala sesuatu memang indah pada waktunya Tuhan. Dan kita bisa menyadari juga bahwa kita terbatas dan kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami yang baik. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau masih memberikan anugerah-Mu buat kami. Terima kasih bahwa Engkau masih memberikan waktu-Mu yang terbaik buat kami Tuhan. Melalui renungan ini kami menyadari Tuhan bahwa setiap momen yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap waktu kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah sesuatu yang indah di mata-Mu Tuhan. Itu adalah hasil dari rancangan-Mu yang indah Tuhan. Dan kami mau menyadari bahwa kami terbatas. Kami mau menyadari dan mengakui bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan waktu kami yang kami jalani ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang mengatur setiap momen dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Dan segala sesuatu akan menjadi indah pada waktu-Mu Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat yang sudah mendengarkan renungan ini Tuhan. Kiranya mereka menjadi jemaat-jemaat yang kuat, menjadi jemaat-jemaat yang tough, menjadi jemaat-jemaat yang tangguh dan terus berserah pada Engkau Tuhan. Mungkin kami semua tidak mengerti apa yang menjadi maksud-Mu Tuhan, tapi kami sadar bahwa keterbatasan kami membuat kami tidak bisa betul-betul memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu Tuhan dalam setiap rencana-Mu. Tapi biarlah kami bisa menyerahkan kehidupan kami, bisa menikmati kasih-Mu Tuhan dalam setiap waktu dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menikmati pujian penyembahan firman Tuhan yang begitu luar biasa memberkati saya secara pribadi. Saya yakin juga Bapak Ibu sangat diberkati dan seisi rumahmu. Mari, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa, kita akan berdoa juga untuk persembahan kita. Kiranya semua yang kita persembahkan di hadapan Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini sungguh kami bersyukur. Kami bisa menikmati hadirat-Mu, kami bisa menikmati kuasa-Mu bekerja atas kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Baik lewat pujian penyembahan maupun firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang olehnya kami disebut berbahagia. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu, untuk kuasa-Mu dan mujizat-Mu bagi kami. Pagi hari ini kami juga akan memberikan persembahan-persembahan kami.
Di tangan kami sudah ada amplop-amplop persembahan. Kami sudah menyiapkannya Tuhan, untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dipakai di dalam pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan-Mu ditegakkan di muka bumi ini. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang sudah memberkati kami, boleh membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu bagi kami, bagi rumah tangga kami, bahkan bagi usaha dan pekerjaan kami. Buka pintu-pintu berkat-Mu bagi kami Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan untuk ini semua. Terima kasih Bapa, kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Pagi hari ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupanmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.